Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, kita akan melanjutkan materi kita hari ini dengan materi baru, yaitu demonstrative pronouns. Di mana demonstrative pronouns ini adalah bagian yang ketiga dari power of speech atau bagian yang ketiga dari kelas kata yang pernah kita bahas. Oke? Tapi sebelum kita mulai, so let's open our lesson by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan kita kemudahan dalam menerima pelajaran. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Nah, seperti biasa, ketika menjelaskan saya menggunakan bahasa Inggris ya keseluruhannya, tapi nanti kita artikan dengan bahasa Indonesia. Alasannya kenapa? Agar kita terbiasa menggunakan bahasa Inggris dan kita terbiasa mengucapkannya, dan kita juga tidak manja jadinya. Sekarang kita akan membahas definisi dulu dari kata ganti tunjuk itu seperti apa. Baru setelah kita ke contohnya ya. Nah, demonstrative pronouns kita baca teman-teman ya. Demonstrative pronouns are words that I use to point out something. Sekali lagi ya. Demonstrative pronouns are words that I use to point out something. Seperti itu, okay? Nah, apa maksudnya dari penjelasan ini? Demonstrative pronouns atau kata ganti tunjuk are words adalah kata that are used yang digunakan to point out something, untuk menunjuk sesuatu. Jadi jelas penjelasan dari demonstratif itu adalah kata yang digunakan untuk menunjuk sesuatu. Apa contohnya? Contohnya yang ini ya. Banyaknya kalau di bahasa Indonesia teman-teman, kata tunjuk itu ada dua ya, yaitu ini dan itu. Sedangkan kalau di bahasa Inggris teman-teman, ini itu ada dua, itu ada dua. Jadi banyaknya kalau demonstratif itu banyaknya ada 4. Oke, mana dia yang 4 teman-teman? Nah, yang 4 itu yang ini ya. Kita bahas satu persatu dulu, oke? Nah, yang pertama, yang ini kira-kira teman-teman bacanya apa? Yuk, ngaku. Ini pasti dibacanya this kan? Kenapa saya menyimpulkan seperti itu? Karena di sekolah guru kita yang ini dibacanya this teman-teman. Salah teman-teman, bukan this cara baca yang ini. Cara baca yang benar itu adalah yang ini, days. Like days. Itu ya, seperti itu. Bukan this. Kalau this, yang ini tulisannya this gitu ya. Sekali lagi ini dibacanya days. Ya, lidahnya dijulurkan sedikit days. Nah, seperti itu ya. Nah, sekali lagi saya kasih tahu, jangan sampai dibaca this teman-teman ya. Perbaiki cara baca yang ada di sekolah, itu salah teman-teman. Ini yang benar dibacanya days. Oke. Nah, ini dibacanya apa teman-teman? Days. Oke, yang artinya adalah ini days. Oke. Nah, sekarang days ini digunakan untuk apa? Oke, perhatikan tanda panah yang ada di teman. Nah, ini juga kalau di sekolah dulu guru saya mengajarkan ini dibacanya singular. Salah teman-teman. Yang benar itu adalah singular. Oke, itu dibacanya singular yang benar. Oke. Jadi kita baca dulu yang ini ya. Makanya ikuti channel ini biar kalian tahu nanti bahasa Inggris secara detailnya, oke? Oke, kita baca dulu. Days ini digunakan untuk singular noun that is near to us. Apa maksudnya? Singular ini artinya tunggal teman-teman. Singular noun artinya adalah kata benda yang satu, menunjukkan satu kata benda tunggal. Yang menunjukkan bendanya itu banyaknya ada satu teman-teman. Singular noun that is near to us. Yang dekat. Oke, yang dekat dengan kita. Near ini artinya dekat. So, ingat ya, days ini teman-teman gunakan ketika bendanya tunggal atau satu dan letaknya itu dekat dengan kita. Jadi nanti kalau dia dekat pakai kata days. Kalau dia satu, tapi kalau banyak nanti kita pakainya this. Oke. Nah, sekarang perhatikan contohnya teman-teman. Nah, tadi kalau dia sendirian,
Ini tulisan yang di atas ini kita bacanya days. Sedangkan kalau kata days digabung dengan is seperti suara yang ini, tapi mulutnya jangan terlalu dibuka. Ini dibacanya ringan saja teman-teman. This is. This is. Ini ya. This is. Oke. Tapi kalau kita gunakan pronunciation atau kita gunakan word connection, maka kita this is. Gitu ya. This is a new handphone. Oke, kita baca ya. This is a new handphone. Jadi gurunya mungkin membacanya karena dia digabung dengan is, makanya dibacanya this is. Ya, kalau digabung dengan is, cara bacanya seperti yang ini. Tapi kalau yang ini mulutnya tidak terlalu terbuka teman-teman. This is, gitu ya, biasa saja. This is a new handphone. Sekali lagi teman-teman, ayo. This is a new handphone. Apa artinya? Ini ini handphone baru. Nah, dari mana kita tahu dia tunggal ini teman-teman? Karena ada kata di sini. Kalau ada kata yang ini tahu, ini yang a sendirian ini itu menunjukkan bahwa bendanya itu satu ya. Kemudian ini mana bendanya ini teman-teman? Handphone. Kalau bendanya itu tidak ada huruf s, maka bendanya itu satu. Itu tempat membedakannya ya teman-teman ya. Biar tahu apakah benda itu tunggal atau jamak. Jadi kata days ini digunakan pada kata benda yang tunggal dan dekat dengan kita. Jadi kita baca this is, langsung saja cepat cara bacanya, jangan terlalu buka mulutnya teman-teman, karena cara baca yang benar adalah days. This is a new handphone. This is a new handphone, gitu ya. Ini handphone baru. Oke. Contoh yang kedua perhatikan. This karena ini tidak ada isnya kan, this book. Jadi dibaca this book is good. This book is good. Gitu ya cara bacanya. Arti nomor yang kedua ini artinya adalah buku ini. Nah, perhatikan kalau teman-teman mau bilang buku ini, maka this book. Oke, baru setelahnya itu ada to be-nya is good. This book is good. Buku ini bagus itu artinya ya. Perhatikan, ini tunggal apa jamak teman-teman buku yang ini? Tunggal. Dari mana tahu tunggal? Karena bendanya tidak ada huruf S-nya, gitu ya teman-teman. Tidak ada huruf S-nya, maka ini tunggal. Maka kita pakai kata days yang tulisannya seperti ini. Jangan sampai dibaca this teman-teman. Yang benar adalah days. Kecuali kalau digabung dengan is, maka suaranya seperti this. This is. Gitu ya. Tapi ringan, cepat cara bacanya this is, gitu ya. Oke, mudah-mudahan teman-teman bisa paham dengan cara baca yang benar. Nah, bagaimana maksud saya nanti ketika di kata days ini berada di akhir, tidak ada kata is, maka jangan dibaca this teman-teman, yang benar days. Misalkan teman-teman mau ucap seperti ini, nah bagaimana mengucapkannya? Like this, bukan like this. Banyak yang kita dengar like this. Salah itu teman-teman. Yang benar itu adalah like days. Gitu ya teman-teman. Nah, perbaiki cara baca dari kata ini. Yang benar adalah days, gitu ya. Nah, kita lanjut ke berikutnya teman-teman, pembahasan yang kedua. Nah, yang kedua ini baru dibaca this teman-teman. Mulutnya terbuka ya, this. Seperti kita nyengir gitu ya, this. Ini ada this, kata this ini digunakan untuk jamak plural noun that is near to us. Digunakan untuk kata benda yang jamak. Plural ini artinya jamak atau banyak ya. That is near, yang dekat dengan kita. Jadi kalau kata tunjuknya atau bendanya dekat dengan kita, gunakan dua teman-teman. Yang pertama days, kemudian this, gitu ya. Days kita gunakan ketika dia bendanya satu, kemudian this kita gunakan ketika bendanya jamak. Nah, sekarang perhatikan contoh untuk kata this. Nah, kalau dia tunggal, to be-nya adalah is teman-teman. Lihat is. Sedangkan kalau dia banyak, jamaknya to be-nya itu adalah are.
Nah, jadi kita bacanya these are, gitu ya. Oke, contoh yang pertama. Mari kita baca. These are new handphones. Sekali lagi, these are new handphones. Ini baca these are, tapi kita gunakan word connection these are. These are new handphones. Perhatikan. Ingat, kalau dia banyak, to be-nya adalah are, ya. Kemudian ada di sini huruf S di kata HP handphones. Kalau tadi kan tidak ada ya. Kalau sekarang ada, nah berarti bendanya itu banyak. So we can say, kita bisa ucapkan these are new handphones. Seperti itu ya. Arti HP ini baru atau ini HP baru. Terserah mau diartikan yang mana, boleh, yang penting maknanya sama. Kemudian contoh berikutnya, kalau tadi this book is good. Kalau yang di sini kita akan bilang these books. Langsung tambahkan S di kata bendanya ya, karena banyak bukunya, tidak satu. Kalau yang di atas satu, kalau yang di bawah banyak, so kita akan bilang these books, ada S-nya. These books are good. These books are good. Kalau yang ini dibaca apa teman-teman? This book is good. Beda nggak? Beda sekali. Jelas, ini dibaca this, ini dibaca this. This book is good. These books are good. Seperti itu ya. Yang membedakannya adalah ada S-nya di bawah, sedangkan yang di atas tidak ada S di kata bendanya. Kemudian to be-nya yang membedakannya. Kalau dia tunggal, to be-nya is. Kalau dia banyak, to be-nya are. Nah, untuk pembahasan to be nanti insya Allah akan kita bahas, oke? Nah, sekarang kita lanjutkan ke nomor yang ketiga dan nomor yang keempat. Dimana nomor ketiga dan empat ini yang berarti itu. Seperti yang nomor 1 dan 2 itu ada untuk yang tunggal dan ada yang jamak. Tapi nah, sekarang kita mulai dari yang nomor 3 dulu. Nomor 3 ini sering sekali saya dengar kekeliruan. Ini sering saya dengar dibacanya that. Bukan that, teman-teman. Yang benar itu adalah that. You know that. Bukan you know that. Wrong ya. Yang benar itu you know that. Oke, itu yang benar teman-teman ya. That. Apa arti that? Artinya adalah itu. Dimana that ini digunakan untuk the singular noun that is far to us. Digunakan untuk singular noun, kata benda tunggal that is far to us, yang jauh dari kita. Nah, sekarang kita lihat contohnya teman-teman. Contohnya example, right? That is my friend. Coba diulang. That is. Oke, that is. Tapi yuk kita gunakan word connection. That is my friend. That is my friend. Gitu ya. Apa artinya? Itu teman saya. Oke, jadi mana bendanya di sini? Friend. Itu teman itu merupakan kata benda dan tidak ada huruf S. So ini menandakan dia singular noun. Oke, that is my friend. Kemudian contoh yang kedua adalah that problem is very serious. Once more, that problem is very serious. Oke, apa artinya? Masalah itu sangat serius. Nah, itu artinya ya. Jadi nanti kalau bendanya itu atau apa artinya sesuatu itu menunjukkan dia jauh dari kita, maka kita gunakan kata that. Oke, tetapi syaratnya bendanya itu harus tunggal. Oke, nah sekarang kita perhatikan di sini yang keempat. Yang keempat, nah ini dibaca apa teman-teman? Ada yang bisa baca? Yes, right. Ini dibacanya those, ya. Kalau yang ini that, yang ini those. Apa arti those? Arti those itu adalah itu, but plural noun, tapi digunakan untuk plural noun that is far to us, yang jauh dari kita. Kita jadi bisa simpulkan demonstrative pronouns itu ada 4. Yang pertama adalah days, kemudian yang kedua adalah these, kemudian yang ketiga adalah that, kemudian yang keempat adalah those. Nah, sekarang apa kita lihat contoh dulu ya. Sekarang kita lihat contoh dulu dari yang nomor 4. Example-nya ini, those are my friends.
those are my friends. Artinya adalah itu teman-teman saya, karena ada huruf S. Maka diartikan teman-teman saya. Itu adalah teman-teman saya. Itu teman-teman saya. Itu artinya ya. Kemudian yang kedua, those problems are very serious. Those problems are very serious. Nah, sekarang perhatikan di mana kata bendanya di sini teman-teman yang nomor B. Sama dengan yang ini, mana kata bendanya? Kata bendanya adalah problem. Dia masuk ke kata benda apa? Ayo, kita sudah bahas noun di part yang kedua. Ini masuk ke abstract nouns. Dia teman-teman bendanya tidak kelihatan, tapi kita bisa mengetahui maksudnya dan kita bisa mengetahui maknanya ya. So, jadi kita simpulkan dulu sebelum kita akhiri untuk video kali ini, di mana demonstrative pronouns itu ada 4. Yang pertama adalah these. These itu untuk kata benda tunggal yang dekat. Kemudian ada these. These itu untuk kata benda yang jamak yang dekat dengan kita, yang artinya ini. These and this itu artinya ini. Kemudian yang ketiga dan yang keempat ini adalah that and those. That ini dan those ini artinya adalah itu. But that digunakan untuk kata benda tunggal yang jauh, sedangkan those digunakan untuk kata benda jamak yang jauh. Oke, begitu saja untuk video kali ini. So, jangan lupa dukung channel ini agar bisa berkembang dan bisa memberikan manfaat kepada yang lain. Oke, see you next time. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.